tetapi justru efektif begitu. Nah, jadi saya ingin memastikan bahwa jangan sampai program yang bagus ini karena tidak ada assessment di bulan awal itu nanti bisa jadi disalahkan, ada sesuatu yang terjadi disalahkan di baraknya atau dari pelatihnya misalnya karena tidak ada bukti di assessment tersebut. Jadi akhirnya saya masuk, lalu kemudian ada assessment dan hasilnya itu memang terlihat dari pemeriksaan di awal itu di tanggal 6 dan tanggal 11 gitu ya. Memang kita temukan ada cukup banyak, misalnya kami ada 11 aspek. Jadi dari 273 orang itu kami mengukur yang jelas 7 aspek udah pasti. Tetapi 7 aspek itu yang pertama adalah kematangan, stabilitas emosi, kemudian penyesuaian diri, lalu kemudian ada dorongan agresivitas, lalu ada kecemasan dan depresi, lalu ada yang terakhir itu apa ya, kecemasan dan depresi, perilaku. Jadi masalah perilaku. Nah, tapi kemudian memang dari 273 itu kami pilih yang memang memiliki risiko yang cukup tinggi gitu. Kenapa? Karena risiko cukup tinggi ini bukan berarti mereka lebih nakal atau lebih salah gitu ya, tetapi ada sesuatu yang harus diperhatikan, harus ada yang mendapatkan perhatian lebih gitu ya. Nah, akhirnya yang kita sisihkan itu ada 30 dikali 2 berarti ada 60 orang. Nah, yang 60 orang ini kita tambah lagi dengan 4 aspek lagi. Jadi yang pertama itu ada riwayat masa kecil, kemudian trauma, ada indikasi potensi trauma, gangguan stres pasca trauma, kemudian ada psikopatologi, ada ujian tes psikopatologi sama tes intelijensi. Dan dari hasil ini sendiri memang kita melihat ada yang jelas ada beberapa yang memang sudah trauma dari sejak awal sudah ada trauma. Jadi jelas trauma itu tidak karena barak militer, tetapi pada sebelumnya saat datang sudah ada gitu ya. Lalu kemudian kami temukan juga memang angka kematangan itu kurang. Banyak sekali yang angka kematangan itu kurang. Kemudian angka stabilitas emosi banyak sekali yang tidak stabil. Jadi kan kita jadi bisa menyatakan bahwa ini kenapa anak-anak remaja Jawa Barat ternyata tidak stabil emosi begitu, dan ternyata dikaitkan lagi dengan dorongan agresivitas gitu. Dorongan agresivitasnya cukup tinggi di sini. Lalu kemudian cemas dan depresi saya kira tidak terlalu banyak, tapi ada gitu ya. Lalu kemudian trauma ternyata juga ada, dan psikopatologi juga ada. Hal yang sangat menarik yang perlu dicatat adalah tingkat intelijensi, Pak Gubernur. Tingkat intelijensi ternyata banyak yang di bawah rata-rata. Nah, ini tentu harus memerlukan strategi untuk bisa meningkatkan angka intelijensi anak-anak, dan terutama di dalamnya adalah ketika motivasi belajar mereka rendah. Lalu kemudian mereka banyak terjebak di dalam adiksi gadget.